kebanyakan kalau catatan dari Dinkes sendiri, kebanyakan ODA itu disumbang dari karakteristik kelompok seperti apa itu? Karena perilaku seks menyimpang atau penggunaan narkoba dengan metode jarum suntik seperti apa catatan dari Dinkes sendiri sejauh Jadi ini? kalau kita lihat dari catatan data yang ada, temuan-temuan itu didapatkan dari apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dulur-dulur Tribun Jatim, hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan bersama saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya Kompas Gramedia, dulur-dulur. Jadi kita akan membahas mengenai Hari AIDS sedunia. Dan kita di sini juga bersama dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr. Herlin Berliana. Ya Ibu, ini kita mengobrol tentang Hari AIDS sedunia walaupun sudah terlewat kemarin 1 Desember. Tapi kalau kita menilik dari semangatnya itu kan kolaborasi untuk menekan angka kasus mengenai HIV AIDS ini Bu. Nah, sebenarnya di tahun 2020 ini kan ada tantangan tersendiri Bu, yaitu pandemi COVID-19 yang membuat hampir segala bentuk aktivitas kehidupan masyarakat ini berhenti, porak-porak dan sebagainya. Nah, ini kita ingin tahu Bu, sebenarnya pada masa pandemi semacam ini Bu, untuk pelayanan terhadap teman-teman ODA atau orang dengan HIV AIDS ini di Jawa Timur, apakah ada penyesuaian sendiri? Yang menyesuaikan itu ada pengkhususan yang sifatnya itu adaptif untuk mengakomodir kepentingan atau pelayanan terhadap ODA yang sebenarnya dalam tanda kutip mungkin mereka cukup rentan. Nah, ini seperti apa kalau boleh tahu? Terima kasih Mas Pampang. Jadi peringatan Hari HIV sedunia atau peringatan Hari AIDS sedunia yang kita peringati bersama 1 Desember ini menjadikan menjadikan titik poin bagi kita semuanya untuk lebih peduli lagi terhadap HIV terutama di era pandemi ini. Setelah kita semua melalui berjibaku hampir 1 tahun setelah Presiden menyatakan bahwa COVID ini merupakan satu bencana non alam, merupakan sebuah pandemi gitu ya, maka kita sudah berupaya luar biasa sekali untuk bisa menekan kasus ini, untuk mengurangi jumlah kematian dan juga untuk mengurangi jumlah kasus baru. Tidak hanya COVID atau penyakit menular karena corona saja ini sebetulnya tantangan besar kita ya. Meskipun COVID ini luar biasa sekali, tetapi setelah berjalan sekian lama, maka pelayanan atau masalah-masalah penanganan kesehatan masyarakat esensial yang lain harus berjalan berbarengan. Dan kebetulan 1 Desember ini adalah merupakan Hari AIDS. Ayo kita lihat bersama bahwa ada problem besar sebetulnya yang tidak boleh kita gampangkan, yang harus kita seriusi juga seperti kita menangani COVID. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di Jawa Timur ini kasus HIV atau orang-orang yang dengan terinfeksi HIV ini, kalau saya lihat dari data yang ada kumulatif sampai hari ini, itu jumlah totalnya adalah 66.652. Orang-orang ini yang harus kita kawal supaya imunitasnya tetap stabil. Dengan cara adalah kepatuhan minum obat tidak boleh dilupakan. Meskipun kondisinya pandemi. Karena apa? Dengan bantuan obat itulah saudara-saudara kita ini akan bisa lebih kuat imunitasnya supaya bisa melawan penyakit ini dengan baik gitu. Kalau saya lihat data di tahun 2019 kemarin ya, kalau saya lihat data ini sebetulnya saya bawa datanya 2019 kasus baru loh ya, ini di tahun 2019 itu 9.981, 1 tahun kasus baru. Berarti ini kan harus ada PR besar supaya yang sudah terlanjur terinfeksi tidak semakin jatuh karena imunitasnya menurun dengan kita pertahankan atau kita patuhkan dalam minum obat. Tetapi yang belum kena, kita harus berupaya keras sekali supaya jangan menambah kasus baru ini gitu ya. Untuk tahun 2020 ini, kalau saya lihat data yang saya baca sampai bulan November, kasus yang ditemukan 5.674.
berarti jauh di bawah dibanding dengan tahun 2019. Saya agak ragu gitu ya, terkait dengan apakah kasusnya menurun atau keaktifan kita untuk mencari kasus baru ini yang lebih berkurang dibanding dengan sebelumnya gitu ya. Jadi saya ngambil yang terjelek aja. Kemungkinan di era pandemi ini kita kurang giat di dalam kurang aktif karena beberapa hal terkait dengan pandemi ini. Contohnya dari 38 kabupaten kota yang ada itu sudah disiapkan mobil VCT. Jadi mobil ini berjalan mendatangi tempat-tempat resiko tinggi untuk dites gitu ya di seluruh 38 kabupaten. Masa pandemi ini hampir semuanya berhenti gitu ya. Karena apa? Karena tempat-tempat itu juga ditutup gitu ya. Lalu kerumunan orang juga tidak diperbolehkan gitu ya. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan aktif kita mencari sasaran itu berhenti. Lah ini yang kami khawatirkan, sasaran itu tidak terdeteksi gitu ya. Jadi nanti di dalam rangka Hari AIDS ini, terima kasih sekali Mas Pampang ya, kita mengingatkan kepada masyarakat semua ya, COVID ayo kita gerakkan untuk diberantas bareng-bareng. Tetapi ada masalah kesehatan yang juga perlu didukung bareng-bareng juga untuk memutus rantai penularannya, karena sama-sama penyakit menular adalah itu ya, AIDS atau HIV ini gitu ya. Jadi angka ini dibanding dengan tahun lalu kan hampir separuhnya turunnya ya. Kemungkinan aktif kita untuk mencari kasus baru berkurang karena mobil yang dulu berjalan dari tempat yang risiko tinggi ya, di tempat penjajah seksual dan lain sebagainya, itu sudah mulai tidak berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kunjungan tes gitu ya, kunjungan tes ibu-ibu hamil. Dulu kan kita screening semua, sekarang ibu-ibu itu lebih banyak di rumah karena kondisi pandemi, lebih banyak pakai daring, sehingga tes untuk mengetes beliau ini apakah HIV atau tidak, dan juga orang-orang risiko itu relatif tidak bisa berjalan dengan baik. Ini itu kondisi kasus yang ada di tahun 2020 kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada ini juga masalah yang luar biasa di Jawa Timur, selain COVID, HIV dan juga beberapa penyakit yang lain, TBC dan lain sebagainya. Untuk imbauan Bu, ini kan kemarin kita ngobrol sama teman-teman ODA, bahwasanya ada loh Mas yang sampai sekarang walaupun PSBB sudah dilonggarkan, tapi sampai sekarang kayak semacam takut untuk ke rumah sakit, kayak masih ragu-ragu dan lain sebagainya. Kemudian yang jadi pertanyaan bagi teman relawan dan teman-teman ODA adalah bagaimana cara ngambil obatnya, kan itu tiap berkala 1 bulan. Nah, ini imbauan dari jenengan Bu terhadap teman-teman ODA agar senantiasa untuk tetap, apakah memang harus ada bekal protokol kesehatan seperti apa? Matur suwun sekali Mas Pampang pertanyaannya ya, dan ini untuk semuanya gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV itu sangat banyak gitu ya, dan kita harus bersama-sama membantu mereka. Salah satu di antaranya adalah kepatuhan mereka untuk terus minum obat. Obatnya tidak boleh berhenti, obatnya harus diminum terus supaya imunitasnya tinggi ya. Lah, gimana bisa minum obat kalau obatnya tidak berani ngambil di fasilitas pelayanan kesehatan? Obat-obat itu sudah kita sediakan relatif dekat dengan semua teman-teman yang membutuhkan. Karena kalau saya lihat data di sini ada 70 rumah sakit yang sudah disiapkan untuk bisa melayani obat-obat itu, dan ada 194 puskesmas. Berarti relatif jangkauan untuk mendapatkan obat ini relatif dekat. Pertanyaannya adalah, kalau nggak diambil ya obat itu tidak bisa datang sendiri kan, begitu ya. Untuk era pandemi ini ada 2 kunci sebetulnya. 1, kita tidak boleh nekat ya. Jadi kita harus benar-benar waspada ya. Jadi waspada dengan 3M kita ya. Waspada dengan 3M kita. Jadi kita tidak boleh nekat. Tapi kita tidak boleh juga terlalu takut gitu ya, sehingga tidak melakukan aktivitas-aktivitas, bahkan aktivitas yang sangat penting untuk kesehatannya pun tidak berani melakukan, yakni melakukan ngambil obat tadi. Maka jangan takut, tapi juga jangan nekat sembrono ya. Untuk itu kuncinya adalah, kita kan tahu semuanya bahwa virus ini ditularkan lewat droplet infection, jadi lewat mulut seseorang, percikan-percikan ludahnya.
maka semua dari kita sekarang wajib pakai masker. Siapa tahu saya ya positif, maka saya akan bisa melindungi Mas Pampang supaya tidak terular saya. Atau kalau Mas Pampang yang positif, Mas Pampang tidak akan menularkan ke saya. Jadi dengan masker ini kita melindungi orang yang kita sayangi, yang kita hormati ya. Juga kita bisa dilindungi oleh saudara-saudara kita dari kita tertular. Jadi makanya nanti ya tetap lakukan aktivitas yang memang penting. Kalau nggak penting cangkro yang tidak ada manfaatnya, jangan dulu ya, kondisinya masih belum memungkinkan. Tetapi aktivitas sosial, pendidikan yang penting-penting silahkan dilakukan asal 3M protokol kesehatan ini dilakukan. Jadi sudah, kalau mau mengambil obat silahkan, tetapi harus pakai masker. Satu. Yang kedua, kalau mau mengambil obat silahkan, tapi ingat penularan satu orang dengan satu orang itu asal jarak kita 1,5 lebih, itu insya Allah ludah kita itu larinya tidak lebih dari 1,5. Jadi jaga jarak ya, nanti dia jaga jarak. Jadi jangan serondol antri gitu ya. Terus yang ketiga, kemungkinan di sekeliling kita ini juga banyak kuman-kuman, maka kita harus selalu cuci tangan. 3 itu ya kita jaga gitu, baik di tempat kita mulai dari keluar dari rumah, di perjalanan, di kendaraan, sampai kita di fasilitas pelayanan kesehatan. Bukan hanya untuk orang yang udah aja, relawan-relawan kita yang akan membantu lakukan juga hal seperti itu. Ini berlaku untuk semuanya, kan begitu. Ditambah lagi Mas Pampang, satu lagi ya, imunitas. Ada seseorang yang positif, satunya kena, satunya tidak. Itu karena kuncinya adalah imunitasnya, gitu ya. Maka selain 3M itu, ayo imunitas kita jaga ya. Caranya apa? 4 hal ini harus dilakukan. Pertama adalah makanan yang bergizi dan seimbang ya, sayurnya, buahnya, proteinnya itu bergizi seimbang ya, jadi ada semuanya itu. Yang kedua, istirahat yang cukup ya, 6-7 jam itu harus cukup. Yang ketiga, olahraga rutin minimal 30 menit. Yang keempat, minum air putih itu yang banyak ya. Dan saya tadi bilang 4. Dan yang kelima adalah tidak stres. Yang keenam, berdoa rutin ya. Itu akan menyebabkan imunitas tubuhnya kita menjadi lebih bagus gitu ya. Jadi kalau sudah 3M dilakukan, lalu imunitas tubuhnya dijaga, maka insya Allah aktivitas kita bisa kita lakukan untuk melakukan hal-hal yang penting tadi. Nah, jadi itu dulur-dulur, kembali lagi ke 3M dan yang terakhir yaitu mengenai stimulus atau untuk mendongkrak imunitas. Itu jangan lupa. Doa, Mas. Dan yang terakhir adalah doa. Nah, itu jangan lupa dulu. Iya, berdoa sesuai dengan keyakinan dan anggota masing-masing. Nah, untuk kemudian sedikit Bu mengenai ODA. Sebenarnya kebanyakan kalau catatan dari Dinkes sendiri, kebanyakan ODA itu disumbang dari karakteristik kelompok seperti apa Bu? Karena perilaku seks menyimpang atau penggunaan narkoba dengan metode jarum suntik, seperti apa catatan dari Dinkes sendiri? Jadi kalau kita lihat dari catatan data yang ada, temuan-temuan itu didapatkan dari perilaku seks yang tidak sehat ya, jadi itu ya. Jadi pasangan-pasangan yang risiko tinggi. Jadi nanti tolong yang terbanyak itu adalah dari pasangan yang risiko tinggi. Jadi Mas Pampang tolong. Jadi kalau suaminya itu mau mencoba-coba, itu tuh tidak boleh dicoba-coba ya, harus dengan pasangannya, dan pasangan ini pastikan sehat. Daripada mencoba-nyoba yang lain kan belum tentu. Kalau dia pakai mencoba hal-hal seperti itu, maka menjadi seseorang yang berisiko tinggi gitu ya. Maka yang terjadi itu adalah pada pasangan-pasangan yang risti, yang terbanyak itu adalah pasangan yang risti. Jadi hati-hati. Lalu yang kedua adalah pada wanita-wanita penjual seks itu ya, BTS itu. Yang ketiga dari penggunanya, jadi orang-orang yang mencoba pasangan yang tidak, dengan pasangan yang tidak sehat itu yang ketiga. Gitu, nah betul, istilah jajan, atau saya mengatakan dengan pasangan yang tidak sehat itu ya, karena dia mengandung virus tadi. Lalu yang malah jarum suntik itu kelima kalau nggak salah ya, kelima atau keenam gitu ya. Jadi lebih banyak karena perlakuan seksual dengan orang-orang yang tidak sehat ya. Tidak sehat artinya dia orang-orang yang terinfeksi itu ya, HIV tadi. Harus dihindari poinnya ya, dengan pokoknya patuh pada perilaku hidup bersih dan sehat.
termasuk diantaranya adalah dalam berhubungan seksual harus dengan pasangannya yang insya Allah sudah kita pastikan bahwa dia sehat, kan gitu, nggih. Nah, mungkin ini sedikit ingin kita sampaikan bahwasanya ada sedikit keresahan Ibu di kalangan ODA, yaitu mengenai obat. Walaupun kemarin sudah dipastikan bahwasanya obat stoknya aman, tapi beberapa saat kemarin teman-teman ODA sedikit mengalami keluhan, walaupun sebenarnya sudah selesai Bu, yaitu stok obat ARV yang sempat ada kadang 2 minggu ada, kadang tidak ada, yang kemudian ternyata bagi teman-teman ODA yang sedikit alergi dengan pecahan regimen itu semacam ada semacam ketidaknyamanan gitu. Nah ini sebenarnya ingin kita sebenarnya stok obat untuk ARV ini biar teman-teman dulur-dulur ODA ini merasa terjawab dan puas, kondisinya seperti apa gitu? Apakah stoknya? Ya, matur suwun, karena obat ini, obat lini 1, lini 2 itu disiapkan oleh pemerintah, maka kami sebagai orang pemerintah berupaya keras untuk bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman dalam obat dalam rangka meningkatkan kesehatan ini. Insya Allah Mas Pampang, di Jawa Timur ini memang pernah terjadi di awal-awal tahun itu, awal-awal bulan di tahun ini terjadi itu ketipisan. Bukan tidak ada sama sekali ya, ketipisan obat, stok obat ya. Dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah stabil ya. Insya Allah teman-teman yang sekarang membutuhkan obat itu insya Allah aman ya. Tetapi kami tidak bisa memberikan dalam jumlah langsung banyak. Tetap kami memberikan 1 bulan ya, karena yang dilayani banyak ya, dan stoknya itu kita harus mendapatkannya dalam jumlah yang terus beruntun gitu ya. Jadi tidak langsung brek gitu ya, sehingga nanti insya Allah untuk jatah 1 bulan itu aman untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur ya. Untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur aman gitu ya. Itu penyebabnya apa Bu? Memang regulasinya sedikit terhambat atau memang infonya itu dari produsen di luar negeri itu kayak karena ada pembatasan sosial skala internasional itu sehingga suplai obat sedikit terhambat, informasinya seperti apa? Banyak permasalahan. Salah satu diantaranya adalah gagal tender kemarin ya. Jadi kan obat ini disuplai dari pusat, lalu pusat ada sedikit ulang tender, sehingga akhirnya gitu, ulang tender. Jadi mungkin persyaratan yang dibutuhkan itu tidak terpenuhi, sehingga harus mengulang lagi tendernya. Akhirnya sedikit ada gangguan ya. Tapi kita tidak sampai menghentikan pengobatan, hanya kemarin memecah itu regimen itu kan, seperti yang Mas Pampang katakan tadi, tidak semuanya ternyata cocok dengan pecahan obat itu tadi ya. Moga-moga nanti, dan memang insya Allah aman. Untuk itu ya. Jadi dulur Tribun Jatim dan dulur-dulur ODA kita sudah disampaikan atau sudah dijawab oleh Bu Herlin bahwasanya stoknya aman, jadi tenang saja. Akhir tahun atau sampai tahun depan tetap aman, dan tetap kalau ada apa tetap konsultasi pada dokter yang menjadi penanggung jawab teman-teman ODA. Nah, kemudian Bu, mengenai ODA dan HIV ini sebenarnya identifikasi awal ini untuk edukasi masyarakat secara umum. Identifikasi awal, apakah saya mungkin ada ragu-raguan apakah saya terhidap HIV dan AIDS. Nah, itu kemudian mekanisme seperti apa sejak awal sampai ke testing hingga ke treatmentnya. Ini seperti apa secara umum? Ya, jadi banyak sekali sudah fasilitas pelayanan yang menyiapkan pemeriksaan untuk orang-orang yang ingin mengetahui kondisinya ya. Jadi tes ya. Untuk tes ini bisa pasif ya. Jadi pada waktu kita berobat lalu dokternya curiga supaya ada TBC kok nggak sembuh-sembuh, atau ada sakit diare kok nggak sembuh-sembuh, atau ada sakit kulit kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini biasanya dokter ataupun yang merawat pasien ini berupaya untuk memastikan bahwa ini tidak ada HIV-nya, maka dilakukanlah testing. Itu yang pasif. Yang aktif adalah orang itu sendiri pengen tahu dirinya. Saya kok kemarin kok seumpamanya ya, saya kok melakukan sesuatu yang itu, saya akan tes lah gitu ya. Saya melakukan sesuatu yang berisiko, saya akan tes. Itu yang aktif ya. Baik pasif maupun aktif difasilitasi di banyak fasilitas pelayanan kesehatan untuk testing ya. Nah, sebelum melakukan testing, biasanya kita melakukan kayak penyuluhan dulu ya, supaya siap mental.
apabila terjadi sesuatu yang sebetulnya dia tidak siap menerimanya, apakah itu positif ya gitu ya. Jadi dilakukan sebelum dilakukan tes, biasanya kita mendampingi dengan itu ya, dengan relawan, kadang petugas kesehatan sendiri untuk memberikan penyuluhan ya. Setelah itu dilakukan tes. Pada saat tes hasilnya itu apa? Hasilnya ini sebelum dibuka yang bersangkutan juga diberi penyuluhan. Sehingga benar-benar mentalnya itu dikuatkan ya, mentalnya dikuatkan. Sehingga kenapa kok mental dikuatkan? Karena kaitannya adalah dengan pengobatan yang akan dilakukan. Karena pengobatannya tidak jangka pendek, tapi jangka panjang. Kesiapan mental seseorang sangat mempengaruhi keberhasilan dia di dalam menyelesaikan atau melalui proses pengobatan ini ya. Jadi nanti setelah itu akan didampingi gitu ya. Nanti mungkin Mas Pampang kami bisa menunjukkan 70 rumah sakit, 100 ada 194 puskesmas itu alamat-alamatnya kita bisa sharekan kepada teman-teman semuanya apabila memang ingin meminta fasilitas untuk testing itu ya, dan obat-obat juga ada di situ semuanya ya. Lalu mereka akan kita dampingi sampai setelah hasilnya seumpamanya positif, maka pada waktu obat itu belum dimulai awal juga didampingi sehingga benar-benar siap mentalnya gitu ya, sehingga patuh pada minum obat, patuh untuk menjaga supaya tidak menularkan ke yang lain ya. Jadi dia sendiri patuh minum obat supaya imunitasnya tetap terjaga gitu. Lalu dia juga patuh untuk tidak menularkan kepada yang lain ya. Jadi kalau seumpamanya kadar virusnya masih tinggi, maka pada waktu berhubungan seks dengan pasangan resminya, maka harus ada langkah-langkah perlindungan yang perlu dia lakukan, pakai kondom dan lain sebagainya. Jadi seperti itu dulur-dulur, semuanya sudah tersedia. Dulur-dulur yang merasa ragu dengan status kesehatannya mengenai HIV/AIDS bisa datang ke seluruh fasilitas 70 rumah sakit dan 194 puskesmas bagaimana disebutkan Ibu Erlin, dan nanti alamatnya akan di-share itu atau bisa di-searching sendiri di Google, itu tersedia semua ada dan teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan itu. Nah mungkin ini terakhir ini Bu Erlin, bahasanya mengenai permasalahan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap dulur-dulur ODA. Nah itu kan sepertinya kampanye mengenai hindari atau jauhi penyakitnya, jangan orangnya, itu kayaknya sejak saya SD itu belasan tahun yang lalu. Tapi permasalahan itu sampai sekarang masih dirasakan oleh dulur-dulur ODA. Teman-teman ODA masih semacam merasa terstigma oleh kalangan lingkungan sekitar yang mungkin tidak tahu dengan HIV/AIDS, seakan-akan mereka mungkin menerima informasi yang salah Bu mengenai HIV sehingga muncul stigmatisasi, sehingga muncul perilaku diskriminasi. Nah, imbauan dari jenengan Bu terhadap masyarakat ketika mengetahui ada orang atau ODA di tengah lingkungan itu seperti apa Bu? Perilaku sikap kita secara bijak untuk kita terapkan pada dulur-dulur kita itu. Iya. Jadi saya melalui media ini gitu ya sangat berharap ya bahwa saudara-saudara kita yang terkena infeksi ini, ODA ini adalah saudara kita. Mereka sakit juga kita merasakan sakit ya. Maka tidak ada cara yang bijaksana kecuali menyayangi mereka ya. Menyayangi mereka supaya mereka bisa berobat dengan dengan teratur ya, supaya kondisinya tetap sehat. Untuk itu mengurangi stigma ini saya ingin mengatakan bahwa penularannya itu adalah melalui cairan tubuh di tempat-tempat tertentu ya. Jadi melalui cairan tubuh apabila kita melakukan hubungan seksual atau melalui darah. Berarti kalau seperti itu, maka kalau kita ketemu satu kantor ya, selama kita tidak tukar menukar darah atau tidak memasukkan cairan di alat kelaminnya kepada kita, maka kita tidak akan ketular. Ngomong lain dengan orang dengan corona ya. Kalau corona harus pakai masker. Kalau kita sama orang ODA enggak usah pakai masker karena menularkannya tidak lewat mulut gitu ya. Tidak lewat droplet ya, tapi lewat cairan tubuh kita gitu ya, cairan seksual atau cairan di alat kelamin itu sama darah ya. Jadi itu yang harus kita hindari. Jadi makan bareng ya juga nggak apa-apa gitu ya, tidak menularkan ya. Jadi kita itu gitu ya harus memahami cara penularannya seperti apa ya, dan jangan
membesar-besarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ya, seumpamanya satu bangku dengan ya enggak apa-apa dong, tidak itu ya, kecuali kalau hubungan seks itu yang mungkin bisa tertular, atau kalau kita melakukan transfusi darah. Makanya transfusi darah itu harus dicek dengan baik kan gitu ya, sama PMI supaya tidak menularkan. Sedangkan untuk hubungan jual beli, hubungan berteman, hubungan bekerja itu tidak ada itu nyebab untuk bisa menularkan gitu ya. Jadi tetaplah kita berhubungan kemanusiaan seperti biasanya ya, seperti orang yang lain, asal menghindari dua tadi ya, jarum suntik yang bergantian, lalu seksual dengan itu ya, lalu transfusi darah yang tidak aman, itu semua hal-hal yang bisa menularkan, tapi lainnya adalah tidak gitu ya. Lalu saya pompong ini menutup, saya ingin menutup ini karena kebetulan ini juga ada rapat paripurna ya. Jadi saya tutup dengan pertama adalah yang belum terinfeksi usahakan untuk tidak tertular gitu ya. Jadi kita mengupayakan untuk tidak tertular. Caranya adalah dengan itu tadi ya, tidak melakukan seksual atau seksual yang berisiko, tidak melakukan suntikan dengan jarum yang berganti-ganti, tidak mendapatkan transfusi darah yang tidak aman, itu supaya tidak tertular. Yang belum tertular supaya tidak tertular gitu ya. Terus yang kedua, apabila sudah tertular, ayo kita jaga gitu ya imunitas tubuh kita gitu ya, sebaik-baiknya dengan cara minum obat yang yang disiplin gitu ya, minum obat yang disiplin ya. Terus yang ketiga adalah buat masyarakat semuanya gitu, ayo kita sedekah perhatian ya kepada teman-teman kita yang sekarang ini sakit gitu ya. Kita kasih dukungan moral ya, kita kasih dukungan semangat gitu. Barangkali dengan seperti itu maka dia akan lebih sehat hidupnya dan bisa memberikan kemanfaatan yang besar dalam kehidupannya gitu ya. Maka kita juga akan dapat pahala dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan kucilkan mereka, kita dosa dua kali. Mereka sudah sakit, kita masih mengkucilkan ya. Ayo kita sayangi sesama saudara kita ya. Catat dan pahami poin-poin itu tadi dulu, agar menghindari dari stigmatisasi yang ternyata membuat bisa merugikan dulur-dulur Oda kita sendiri. Oke? Nah, semacam itu.